Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga semuanya sehat ya. Selalu semangat. Hari ini kita belajar bersama Ibu Leli, yaitu belajar matematika. Mari kita lihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang panjang dan berat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk soal cerita, sayang ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami cara mengukur panjang dan berat. Siswa dapat mengetahui aturan pembulatan pada saat pengukuran. Nah, permasalahan panjang dan berat dalam kehidupan sehari-hari. Pada kehidupan sehari-hari, banyak ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan panjang dan berat. Misalnya, pengukuran tinggi badan, jarak, jumlah seluruh belanjaan, dan masih banyak lagi. Kita lihat satu persatu. Contohnya, seorang penjahit akan membuat baju adat. Bahan yang digunakan adalah bahan bludru sepanjang 5 meter dan bahan satin sepanjang 2 meter. Berapa meter kain seluruhnya yang dibutuhkan penjahit tersebut? Kita lihat cara penyelesaiannya. Panjang kain bludru 5 meter, panjang kain satin 2 meter. Panjang seluruh kain 5 meter tambah 2 meter sama dengan 7 meter. Jadi bahan yang dibutuhkan penjahit tersebut seluruhnya adalah 7 meter ya, itu. Kemudian contoh yang kedua, Gea dan Risa sedang mengukur tinggi badan. Tinggi badan Gea 1 meter lebih 20 cm. Tinggi badan Risa 14 dm. Berapa sentimeter? Selisih tinggi badan Gea dan Risa. Kita lihat penyelesaiannya. Tinggi badan Gea 1 meter lebih 20 cm. 1 meter dijadikan cm kalikan 100, jadi 100 cm. Dan kelebihannya 20 cm, maka dijumlahkan. Jadi 120 cm itu tinggi badan Gea. Tinggi badan Risa 14 desimeter. Dijadikan cm berarti dikalikan 10. Jadi 140 cm itu tinggi badan Risa. Selisihnya Gea dan Risa berapa? Berarti tinggi badan Risa dikurangi tinggi badan Gea. Ingat, selisih adalah angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Jadi 140 dikurangi 120 sama dengan 20 cm. Jadi selisih tinggi badan Gea dan Risa adalah 20 cm ya sayang. Kemudian contoh ketiga. Sebuah truk mengangkut 2 kuintal 20 kg beras dan 3.500 hektogram tepung terigu. Berapa kilogram berat seluruh muatan truk? Kita lihat penyelesaiannya. Berat beras 20 kuintal ditambah 20 kg. 2 kuintal jadikan kilo diapakan? Iya, dikalikan 100. 2 kalikan 100 sama dengan 20 kg. Nah, sekarang yang 200 kg. Sekarang yang 20 kg tetap ya, dijumlahkan 200 ditambah 20 sama dengan 220 kg. Itu berat beras. Berat tepung 3.500 hektogram. Hektogram dijadikan kilogram dibagi 10, jadi 350 kilogram. Jadi berat seluruh muatan truk 220 ditambah 350 sama dengan 570 kilogram. Jadi berat seluruh muatan truk adalah 570 kilogram ya sayang. Sekarang contoh keempat. Dina dan Tania sedang mengukur tinggi badan masing-masing. Tinggi badan Dina 1 meter 27 cm. Tinggi badan Tina 14 desimeter. Berapa sentimeter selisih tinggi badan Dina dan Tania? Bulatkan ke puluhan terdekat. Kita lihat cara penyelesaiannya. Tinggi badan Dina 1 meter lebih 27 cm. Jadi 100 tambah 27, jadi 127 cm. Tinggi badan Tania 14 desimeter. Dikalikan 10 sama dengan 140 cm. Selisih tingginya yaitu 140 dikurangi 127 sama dengan 13 cm. Jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 10 cm. Jadi selisihnya 10 cm ya.
Itu. Kemudian contoh yang kelima. Jarak dari rumah Pandu ke rumah nenek adalah 52 km. Jarak dari rumah nenek ke rumah paman adalah 169 hektometer. Rumah nenek terletak di antara rumah Pandu dan rumah paman. Berapa kilometer jarak dari rumah Pandu ke rumah paman? Bulatkan ke puluhan terdekat. Oke. Penyelesaiannya, jarak rumah Pandu ke rumah nenek tadi berapa? 52 km. Jarak rumah nenek ke rumah paman 169 hektometer. Jadi dibagi 10, 16,9 km. Kemudian jarak rumah Pandu ke rumah paman jadi berapa? 52 km ditambah 159 km. Ya, 16,9 km. Jadi 68,9 km. Ya. Jadi jarak rumah Pandu ke rumah paman 68,9 dengan dibulatkan ke bulan terdekat menjadi 70 km. Sekarang contoh ke-6. Seorang tukang bangunan ingin mengukur panjang dan lebar tanah yang akan dibangun rumah olehnya. Kita lihat satu persatu pertanyaannya ya. Alat ukur apa yang digunakan oleh tukang tersebut? Apa? Yaitu alat ukur yang digunakan adalah meteran saku atau meteran gulung. Kemudian jika panjang tanah setelah diukur 12 meter 58 cm, berapa panjang tanah tersebut jika dibulatkan ke meter terdekat? Nah, kita lihat 12 meter 58 cm sama dengan 12,58 meter dibulatkan ke meter terdekat menjadi 13 meter. Kemudian yang ketiga, jika lebar tanah setelah diukur 10 mm, 20 cm, berapa lebar tanah tersebut jika dibulatkan ke meter terdekat? Nah, jadi 10 meter lebih 20 cm, 10,20 dibulatkan ke meter terdekat menjadi 10 meter. Ya, itu. Contoh yang ketujuh, kita lihat. Ibu membeli telur dan tepung di warung. Ibu membeli 22 hektogram telur dan 1.650 gram tepung. Berapa gram berat telur dan tepung yang dibeli ibu? Kita lihat sayang. Telur 22 hektogram. Jadikan gram kalikan 100. Maka 2.200 gram. Tepung tetap ya 1.650 gram. Dijumlahkan 2.200 gram ditambah 1.650 gram sama dengan 3.850 gram. Jadi berat telur dan tepung yang dibeli ibu ada berapa gram? 3.850 gram. Ya, oke. Sekarang contoh yang ke-8. Ibu Irma akan membuat 8 kue bolu. Satu kue bolu memerlukan 2.430 desigram tepung terigu. Berapa gram perkiraan tepung terigu yang dibutuhkan untuk membuat semua kue? Bulatkan ke bulan terdekat. Kita lihat. Satu kue 2.430 desigram atau 243 gram. 8 kue maka dikalikan 8. Jadi 1.944 gram. 1.944 dibulatkan ke bulan terdekat menjadi 1.940 gram. Jadi tepung yang dibutuhkan untuk membuat bolu ada 1.940 gram. Sekarang kita lihat rangkumannya. Maaf. Kita lihat penggaris dan meteran merupakan alat ukur panjang yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Milimeter dan sentimeter dan meter adalah satuan panjang baku. Ketika kamu mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris atau meteran, kamu harus pastikan salah satu ujung benda tersebut harus sejajar dengan angka 0 atau dimulai dengan angka 0. Aturan pembulatan panjang ke cm terdekat adalah sebagai berikut. Jika kelebihan panjangnya 5 mm atau lebih dari 5 mm, maka dibulatkan ke atas menjadi 1 cm, pembulatan ke atas. 2. Jika kelebihan panjangnya kurang dari 5 mm, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 cm atau pembulatan ke bawah.
Nah, kemudian selanjutnya 5. Alat yang digunakan untuk menimbang suatu benda disebut timbangan. Kilogram, gram, dan ons merupakan satuan berat baku. Aturan pembulatan berat ke kilogram terdekat adalah sebagai berikut. Jika kelebihan beratnya 500 gram atau lebih besar dari 500 gram, maka dibulatkan ke atas menjadi 1 kilogram pembulatan ke atas. Jika kelebihan beratnya lebih kecil dari 500 gram, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 kilogram atau pembulatan ke bawah. Nah, anak-anak, ini adalah pelajaran Ibu hari ini. Ingat, diulang lagi, dilihat lagi, jangan sampai kalian lupa. Tetap semangat dan tetap rajin belajar. Nanti akan Ibu sambung lagi ke materi selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya.